2023. 19. Analisa interval waktu CCTV berkesesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Perkiraan waktu, kejadian, dan keterangan. Pukul 14.46 menunjukkan saudara Ferdi Sambo tiba di kediaman Saguling dan menuju lift untuk naik ke lantai 2. Bersesuaian dengan keterangan saksi dari Mitaful Haq, saksi Prayogi, saksi Ajar Romer di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 8 November sampai dengan halaman 22 pukul 16.26 menunjukkan saudara Ferdi Sambo turun ke lantai 1 untuk menghadiri undangan badminton di Sawangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Tara, saksi Ajar Romer, dan saksi Farhan Sadila di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. CCTV Komplek Duren 3 pada pukul 17.07 menunjukkan terdakwa Putri Candrawati dan rombongan tiba di rumah Duren 3. Bersesuaian dengan keterangan saksi Riki Rijal Wibowo, saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, dan saksi Kuat Ma'ruf di bawah sumpah di muka persidangan sampai dengan pukul 17.10 terdakwa Ferdi Sambo turun dari mobil dan terlihat dengan jelas tidak pakai sarung tangan. Bersesuaian dengan keterangan saksi Prayogi Tara dan saksi Ajang Romer di bawah sumpah di muka persidangan tanggal 8 November 2022. Pada bagian analisa interval waktu CCTV, kami penuntut umum pada umumnya tetap sebagaimana yang telah diuraikan pada analisa fakta dan analisa yuridis tuntutan. Hanya satu hal yang kami tekankan terkait bagian perkiraan CCTV di kediaman Saguling depan lift pukul 15 menunjukkan terdakwa Putri Candrawati naik lift menuju lantai 3 bersama dengan saksi Kuat Ma'ruf. Perlu dicermati bahwa terkait rekaman adegan ini awalnya dalam persidangan sebelum adanya pemeriksaan ahli digital forensik yang menerangkan rekaman CCTV rumah Saguling tersebut bahwa terdakwa Putri Candrawati maupun saksi Kuat Ma'ruf mengatakan tidak pernah bertemu di lantai 3 rumah Saguling 3 nomor 29. Namun rekaman ini menunjukkan secara jelas bahwa terdakwa Putri Candrawati secara aktif memanggil saksi Kuat Ma'ruf untuk ikut bersamanya naik ke lantai 3 yang merupakan ruang privasi terdakwa Putri Candrawati dan Ferdi Sambo. Untuk para ajudan atau ART tidak pernah sampai ke lantai 3 kecuali dipanggil atau diperintah langsung oleh terdakwa Putri Candrawati maupun saudara Ferdi Sambo. Hal ini bersesuaian sampai dengan halaman 584 bahwa dalam tuntutan penuntut umum terdakwa Putri Candrawati dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dengan dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tanggapan penasihat hukum mengenai sekalipun tim penasihat hukum berpendapat terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun apabila majelis hakim berpendapat lain, kami perlu menyampaikan hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat dalam memutus perkara pidana AKO. Permohonan tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati dalam hal ini patut dikesampingkan karena meskipun terdakwa Putri Candrawati selama persidangan bersikap sopan, akan tetapi terdakwa Putri Candrawati melakukan pengingkaran yang dituangkan dalam pledoi tim penasihat hukum maupun pledoi yang dikemukakan oleh terdakwa Putri Candrawati sendiri. Faktanya, terdakwa Putri Candrawati berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dengan dalih lupa, dan pada saat majelis menanyakan apakah dengan kejadian mengakibatkan korban Nopiansa Yosua Barat meninggal dunia karena ditembak, ada perasaan menyesal. Dan atas pertanyaan majelis tersebut, terdakwa Putri Candrawati menjawab bukan penyesalan tetapi lebih kepada menjadi pelajaran hidup. Bahwa oleh karena semua dalil tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati tidak berdasarkan hukum dan tidak terbukti, maka kami penuntut umum memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Putri Candrawati agar mengesampingkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam pledoinya dan menyatakan terdakwa Putri Candrawati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, bahwa terhadap hal-hal lain yang termuat dalam pledoi penasihat hukum yang belum terbantahkan dalam replik penuntut umum ini, maka penuntut umum menyatakan tanggapan tim penasihat hukum dalam pledoi telah terbantahkan dalam replik ini yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Selanjutnya,
Kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin kepada majelis hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya. Tim Candrawati beserta tim penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk mendukungkan tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati dan pledoi dari terdakwa Putri Candrawati. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari ini, Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati dan pledoi terdakwa Putri Candrawati yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin, tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih.